Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada saat telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kemampuan, beri kesehatan, bisa berjumpa lagi dengan panjenengan semuanya dimanapun Anda berada, dari alam gaib maupun alam nyata. Dan juga yang baru menemukan channel kami, saya ucapkan selamat bergabung dengan channel kami, yaitu Padepokan Sekar Banyulangit yang berada di Kota Rembang. Dan bagi saudaraku yang sudah menonton atau menyimak video-video kami, saya ucapkan terima kasih. Dan apabila ada yang sakit, semoga diangkat semua sakitnya oleh Allah SWT, diberi kesembuhan, sembuh yang tidak kambuh-kambuh lagi, dan dimudahkan semua urusannya, dan juga dimudahkan rezekinya. Sehingga jangan lupa bantu untuk subscribe, like, komen yang sebanyak-banyak, sehingga tim kami atau kami bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang akan datang. Di sini saya bersama teman ngedan yaitu yang berada dari mancanegara, yaitu dari negara Malaysia. Monggo dikenalkan, Mbah, dengan pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Cik Amir, asal Malaysia, negeri Perak. Dari Malaysia ya? Dari Malaysia. Gini, Mbah Amir, mohon maaf ya, Mbah, sebelumnya. Aku mau tanya, padahal di Malaysia itu mungkin amalan-amalan seperti yang kita jalankan, Torekoh, Qadariyah, Satariyah, itu mungkin di sana kan belum ada, Mbah? Sudah ada? Untuk tiga sekalian belum ada. Paling ada hanya Qadariyah, Satariyah, mungkin yang lain, tapi satu-satu. Nah, gini, Mbah, pertama yang saya tanyakan, kok panjenengan itu kok bisa masuk di sini, tahu informasi ini? Pasti ada teman atau lewat apa bisa tahu dengan ajarannya ini. Gimana, Mbak, ceritanya? Kan nanti kalau bisa diceritakan silakan ceritakan, kalau enggak rahasia jangan usah, enggak usah gitu. Ya, ringkasnya beginilah. Saya ketemu dengan amalan kiai ini. Asalnya saya diganggu dengan mimpi-mimpi yang seolah-olah dalam mimpi itu yang mengincar saya, pasukan Dajjal. Oh gitu. Maka saya ada sedikit pengetahuan yang Dajjal itu dari zaman nanti akan berlawan sama penguasai zaman. Tanda kutip lah, saya nggak berani nyebut apa itu penguasai zaman itu. Jadi bangun tidur daripada mimpi itu, terbesit saya di sanubari saya, nggak disebut pun. Ya Allah, jadikanlah saya salah seorang dari pengikut, ya tanda kutip penguasai zaman gitu. Dari situ Allah seolah mengarahkan ya ke romo kiai melalui kisah sang kiai, itu saja. Saya baca seolah-olah. Berarti tidak ada dari lewat foto atau lewat teman, nggak ada? Bukan. Terus ini diarahkan ke kisah sang kiai. Oh itu gitu. Jangan-jangan dapat kisah sang kiai dari mana? Itu dari saya yang dari YouTube. Hasil daripada itu diarahkan kisah sang kiai. Oh ya, dari YouTube ya. Dari alhamdulillah kisah sang kiai itu saya ikuti, sehingga saya ketemu Facebook yang dinamakan Fabian Hubah tu, dan nama pena kisah sang kiai itu Masian. Itu. Berarti jangan tidak membuka apa itu dari padepokan. Tidak. Dari padepokan murid dari kiai belum. Sebelumnya itu belum tahu itu ya. Belum. Oh iya. Begitulah. Sesudah ada info sedikit, baru saya buka cerita yang konten-konten tu. Tapi saya masa tu belum nyambung. Tapi kontennya murid kiai. Dari salah satu kontennya apa itu? Dari padepokan apa itu? Yang pertama sebelum ini, yang sekarang dibilang Insan Praja, namanya ditukar.
kemarin. Ihsan Praja. Ihsan Praja. Ihsan Praja, ya. Yang itu beliau hanya sekadar memperkenalkan untuk pengobatan, itu saja. Dan yang kedua, setelah dapat maklumat itu saya ke Gus Kadir masa tu. Kujang Siliwangi. Kujang Siliwangi. Ya. Kujang berarti Kerawang ya? Gus Kasyanto. Oh iya. Tak masih panggil Gus ya. Iya. Saya ni baru belajar yang itu. Oh, terus jadi jenengan terus penasaran menelusuri sampai ketemu ini ya. Berarti setelah itu jenengan langsung ke Pulau Jawa gitu aja? Tidak, saya menanya-nanya soal amalia, soal apa yang berkaitan amalia lewat Kujang tadi. Iya. Kemudian saya menanya-nanya izin amalia mandi tobat. Saya sama isteri ni, apa-apa maklumat yang saya buka dalam YouTube ataupun Facebook, saya sama-sama. Yang terkini tentang kiai, kalau saya ketemu, saya panggil isteri saya, sini tengok kisah ni, kiai ni gini-gini. Tapi saya tak kenal siapa itu. Saya masih fokus pada Mas Yan. Tapi saya tak kenal siapa Mas Yan. Iya. Hanya suara tok ya. Pada waktu itu berarti dengan menjalankan mandi tobat masih dari belum lagi. Masa itu belum mandi tobat. Masih mengumpul maklumat. Mencari tahu dulu. Siapa Mas Yan ni? Oh iya. Alhamdulillah masa itu saya terbuka satu YouTube. Konten seolah-olah sedang situ saya dalam konten yang fokus saya itu guru Mas Ian sedang kemplang itu Ratu Pantai Selatan masa itu. Oh, dengan Pantai Selatan. Masa itu ada videonya tu. Oh ya. Saya pun dalam berdetik, kenapa Mas Ian tidak kebalikkan kamera ni? Saya mau kenal siapa Mas Ian. Ingin tahu ya. Penasaran ya. Akhirnya dari konten juga Amalia Ngedan daripada Facebook Mas Ian tu mengisahkan guru sampean ini gelarnya ini. Makanya yang dalam tu sedang PTI itu kiainya. Baru ketemu. Hanya kenal gitu. Wajahnya hanya kan belakangkan kamera. Kemudian dari konten Gus Mato. Enggak apa-apa. Konten Gus Mato dari Bojonegoro. Beliau ada foto-foto tu, dicek cahayanya. Akhirnya foto kiai itu. Dan hati kecil saya mengatakan inilah orangnya. Gitu saja. Cukup. Ya itu saya ditunjuk begitu, bukan ya Allah bagi paham ya Indian tu. Saya nak panggil mana ya? Itu. Setelah itu terus cara mandi tobatnya gimana? Itu saya menanya sama Mas Yan tadi. Kasyanto. Dan saya masih dalam untuk memantapkan pemahaman saya, isteri saya Amalia mandi tobat dulu. 2 minggu bila berhalangan wanita. Ya, wanita gimana kan? Enggak bisa sebulan. Ada bulannya, ada larangan. Ada larangan. Jadi selepas masa beliau larang, saya yang mandi tobat. Saya selesai dulu, beliau ketinggalan. Saya terus mandi tobat. Terus Amalia pondasi 2 bulan. Terus puasa nyambung itu kalau berarti saya dengan mandi tobat, pondasi, terus puasa 21 masih di Malaysia ya? Masih di Malaysia. Belum ke Jawa ya? Belum. Sampai 41. Lewat Mas Yan tadi. Iya, tapi izin puasa 21 41 saya sudah berteman sama kiai masa tu. Oh, sudah berteman lagi? Messenger. Oh. Saya izin bisa inbox langsung lagi. Saya izin Kasyanto untuk terus inbox kiai. Alhamdulillah diperbolehkan, diizinkan langsung bisa. Saya pun terus kiai jawab ya itu amalan saya betul. Alhamdulillah selesai amalan 41 sehingga puasa 41 itulah. Terus itu perkiraan tahun berapa itu Mbak? Kira-kira saja. Mungkin ujung 2001. Begitulah. Terus awal 2002 ya? Terus jenengan ketemu saya. Pas ketemu saya kan jenengan ada bilik 21 ya? Pertama bilik itu Amalia pertama itu. Pertama terus aku nggak salah itu bilik 41 ya. 41. Aku pertama tuh penasaran. Wajahnya kok beda ya? Ini kita tidak orang Indonesia itu. Pakai janggut segala. Mikir saya orang Yaman. Orang mana? Orang Yaman. Yaman ya. Masya Allah. Kok bisa ya? Seorang orang Jawa kok. Allahu Akbar. Sebenarnya ternyata betul itu mancanegara Malaysia begitu. Lah itulah kita ngomong dulu ngobrol lah. Terus yang kedua kita juga nggak menyana ketemu di Ngedan 21 pas satu jadi Ngedan 21 ya. Pas ketemu di wilayah Selawi ya. Selawi. Aku juga tahu loh itu seperti Pak Mahmud ya. Pak Cik ya saya panggil ya. Tanya panggil kemarin ya. Nah, setelah jenengan gini,
Nanti yang bisa jangan ceritakan, yang tidak nggak usah. Iya. Suka dan duka ngedan 21 gimana, Pak? Pasti bisa cerita. Iya. Coba ceritakan yang kira-kira yang tidak rahasia saja, yang umum. Iya. Apa nggak makan berapa hari atau makan kelebihan atau gimana gitu? Okey. Setelah amaliyah fisik 41 dengan bilik 21, saya menyambung kepada amalan ngedan 21. Oh, berarti ngedan jangan sudah fisik ya? Sudah semua 21 semua. Terus untuk komplit yang 21 ngedannya. Aslinya saya sudah bersedia ngedan 21 dari Malaysia lagi. Melangkah saya keluar rumah, nama itu saya ngedan gitu. Apa cerita seolah-olah saya sudah ya ada dorongan. Alhamdulillah sudah kalau dorongan tu saya alhamdulillah bukan untuk memuji yang itu isi saya. Beliau adalah orang yang amat mendukung dan beliau pun sudah mulai itu. Ya semuanya tanpa dukungan ya kita semangat kurang, Pak. Nah, masa amalan ngedan tu ya sudah bersedia untuk yang dinamakan tawakal tu sudah setting. Cuma memahami konsepnya, pembekalannya gimana, begitulah. Dan bila sudah beramaliyah tu, yang suka dukanya itu, yang saya rasakan amat suka, yang amat gimana? Sukanya di bagian mana? Sukanya. Apa jalannya? Sukanya maksudnya termasuk tawakal. Untuk kenapa amaliyah ngedan itu belajar tawakal dan belajar hidup berjalan di negeri orang dalam keadaan bebas ya. Nyantai. Saya rasa gitu ya. Ya Allah. Kebetulan salah satu hobi saya adalah mendaki gunung, ke sana ke situ gitu. Jadi saya suka kawasan yang dalam hutan tu bebas. Saya jalan belajar sederhana ya, Pak. Akhirnya sama-sama medan tu saya ya Allah bersyukur saya diberi izin berjalan di negeri orang dalam keadaan sesantai ini, saya bilang itulah. Terus selama ngedan 21 hari, apakah panjenengan pernah tidak mendapat makanan? Pernah, Mbah? Alhamdulillah, nggak ada yang tidak pernah. Dari hari pertama sampai selesai. Ada makanan terus? Demi Allah, itulah yang saya terima. Rokok juga cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malah saya kewalahan, Pak. Saya teringat masa pembekalan dari Gus Ridwan. Ya, hanya selawat, buka lapas, insyaAllah rezekinya dijamin total. Makanya rutinan saya kalau itu hanya yaitu selawat sambil buka lapas di mana-mana pun di Malaysia. Memang itu saya punya alhamdulillah. Jadi cuma menyambung rezekinya dijamin total dan sambungkan ke amalan ngedan tu. Maka itu setiap berjalan selawat dan lapas enggak berhenti. Yang itu. Ya. Pas aku ketemu jenengan itu, Mbak. Saya itu pas jam berapa ya? Mungkin jam maghrib ya? Agak-agak maghrib atau sore gitu lah. Iya, sore ya. Itu kalau nggak salah itu saya itu perut saya lapar. Itu satu hari mungkin pagi aku makan pagi ya. Makan pagi. Aku kan waktu kan sendirian itu. Sendirian. Dan juga aku memang berusaha untuk menghindari pos. Jadi menghindari pos. Nah, supaya nanti kita nggak standby di spot. Kalau nggak dipanggil saya nggak berhenti waktu itu. Itu mungkin aku nggak makan satu hari itu ketemu jenengan. Jenengan tuh nawarin makan, ini makan. Wah, jadi semestinya aku ya oke gitu. Tapi kan agak malu. Tapi nanya orang itu dan lapar ya sikat saja. Salam. Ya itulah. Suka dukanya ya, Pak. Coba saking saya itu makan, alhamdulillah makan minum semua terjamin. Jadi konsep saya setiap kali mendapat makanan apabila perlu dia habis saya luduskan semua. Supaya bila memulakan kembali perjalanan nol kembali. Tapi anehnya gini jenengan. Aku ketemu pasangan jenengan. Pasangan jenengan pasti duluan. Terus nyari jenengan. Nah, ngomong saya gini. Waduh, sama orang Malaysia susah. Ngapain, Mbah? Wes edan betul dia itu. Edan betul itu. Saya temani nggak mau. Aku jadi pusing, aku ikut edan gitu.
Ya, itu. Anggur ketemu lepas. Anggur ketemu lepas. Aku pusing. Itu minta maaf saya sebut namanya itu pasangan saya, Jos itu, Pak Yayan. Iya. Aslinya saya memang asyik sama Pak Yayan. Memang dulu jenengan sering pisah ya? Begini, ya itu pada saya itu itu bagian yang saya terima. Kami pasangan kami ngedan. Aslinya Pak Yayan kita jangan pisah. Iya. Anehnya terpisah Pak. Dan apabila kita menang aja nggak ada perjanjian, maka nggak terpisah. Ini kebalik. Aslinya kita mau bincang sama Pak Yayan. Pak Yayan begini, kita buat persetujuan mau berpisah ke apa ke nyantai saja. Kita teruskan amaliyah ini dengan nyantai. Cumanya di akhir nanti sebagai upaya untuk masuk ke majlis kita ketemu situ ya. Itu saya terima. Siap. Makanya itu. Alhamdulillah ya terpisah. Saya menuju Banyuwangi, Pak Yayan menuju Banjarharjo. Otomatis gitu. Maka Pak Yayan seorang, ya saya juga seorang. Alhamdulillah. Gitu. Jadi saya nyantai. Ya itu untuk Intan. Nah sekarang pada waktu jangan menjalankan amalia bilik. Saya kan juga ada cerita kalau di bilik. Mungkin panjenengan juga cerita. Ada mungkin. Monggo diceritakan kalau ada di bilik. Aslinya bilik itu perlu yang saya dapat. Kalau untuk pengalaman yang terbang-terbang itu minta maaf lah, saya ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Cumanya yang saya ketemu harus melawan kejenuhan dan melawan supaya kita boleh fokus pada zikiran. Dan di situ kudanya kan ngantuk anak saya. Iya itu. Wes ngantuk dulu kudanya. Alhamdulillah. Pada saya santai aja, apapun yang ada ya itu saya. Gitu. Nggak perlu tanya Allah izin amaliyah itu alhamdulillah lah itu. Ya, berarti ini sudah mungkin ada cerita lain? Iya. Masih ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Itu saja. Ya demikian saudaraku, ini adalah perbincangan saya dengan teman sepaner saya dan yaitu Pak Cik, panggilan Pak Cik yang berasal dari Malaysia. Itulah cerita dari awal bertemu dengan amaliyah yang yang dipimpin oleh Kiai Nur. Semoga nanti kita bisa lebih istiqomah Mbak ya. Ya siap. Istiqomah dan semoga ini amal-amalan bisa sampai besok kita akhir hayat. Amin. Amin ya Allah. Amin selalu mengikuti Yai. Demikian saudaraku, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.